Ayahnya adalah seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah putri Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Saat itu ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat Belanda resah. Oleh karena itu, ketika dewasa diasingkan oleh Belanda ke timur. Masih menurut cerita, potongan-potongan itu kemudian berubah menjadi berbagai jenis binatang. Sedangkan hewan-hewan tersebut ditampung di sebuah kebun binatang bernama Sriwedari. Makam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban atau biasanya dikenal Mbah Sayyid Sulaiman tidak pernah sepi dari peziarah. Pesaraiannya berada di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setiap harinya selalu ada peziarah yang datang dengan maksud untuk berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Mbah Sayyid Sulaiman. Peziarah tidak hanya dari daerah Jombang saja, tetapi banyak juga yang dari daerah luar kota santri ini. Bagi santri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, nama Mbah Sayyid Sulaiman Betek sudah tidak asing lagi. Mbah Sayyid Sulaiman adalah pendiri pondok pesantren yang ada di Pasuruan tersebut. Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban adalah salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur. Sayyid Sulaiman sendiri mewarisi keturunan nenek moyangnya dalam berdakwah. Ayahnya adalah seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah putri Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sayyid Sulaiman lahir dan besar di Cirebon, Jawa Barat. Mbah Sayyid Sulaiman adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Adik Mbah Sayyid Sulaiman adalah Sayyid Abdurrahim dan Sayyid Abdul Karim. Saat itu ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat Belanda resah. Oleh karena itu, ketika dewasa diasingkan oleh Belanda ke timur. Beliau juga tinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, beliau melanjutkan dakwahnya ke kota Solo. Di kota ini, beliau dikenal sebagai orang yang berpengaruh sehingga mengundang kecemburuan Sultan Mataram saat itu. Sultan pun ingin membuktikan kesaktian Sayyid Sulaiman. Konon, Mbah Sayyid Sulaiman diminta untuk menampilkan pertunjukan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Mbah Sayyid Sulaiman meminta Sultan untuk meletakkan bambu di atas meja, sedangkan Sayyid Sulaiman pergi ke timur. Orang-orang di sekitar keraton dan Sultan Mataram sudah lama menunggu Sayyid Sulaiman. Kehilangan kesabaran, Sultan membanting bambu di atas meja hingga hancur berkeping-keping. Masih menurut cerita, potongan-potongan itu kemudian berubah menjadi berbagai jenis binatang. Sultan kaget dan akhirnya mengakui kekuatan Sayyid Sulaiman. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari Mbah Sayyid Sulaiman. Sedangkan hewan-hewan tersebut ditampung di sebuah kebun binatang bernama Sriwedari sampai tahun 1978. Sriwedari masih berupa kebun binatang, namun kemudian hewan-hewan tersebut akhirnya dipindahkan ke kebun binatang Satwa Taru. Nah ini ya telur-telur ya, kali ini saya sudah berada di lokasi area makam. Jadi di sini tuh banyak sekali ya makam-makam umum. Dan di sebelah kiri saya ini, teman-teman, saya menjumpai sebuah makam ya, yang batu nisannya ini sepertinya batu nisan kuno ya. Di sini banyak sekali makam-makam yang batu nisannya ini terbuat dari batuan andesit, batuan kuno ya, batu nisan kuno. Nah, di sana itu ada yang sangat besar sekali, teman-teman.
Oke, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke makam Mbah Sayyid Sulaiman. Jadi menurut cerita ya, Mbah Sayyid Sulaiman ini itu adalah keturunan dari Rasulullah Nabi Muhammad ya, dan penyebar agama Islam di wilayah Jawa. Nah, jadi letak lokasi makam beliau itu berada di sana teman-teman. Nah, ini ya, letak lokasi makam beliau itu berada di sana itu teman-teman. Jadi kita akan berziarah ya di makam beliau, makam Mbah Sayyid Sulaiman yang berada di Mancilan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. Jadi situasi kondisi saat ini itu teman-teman ya, agak lumayan rame ya, soalnya kan hari ini tepat weekend, Sabtu malam minggu. Di sekitar area makam Mbah Sayyid Sulaiman ini teman-teman ya, itu dinaungi pohon ya yang sangat besar-besar sekali. Jadi peziarah sangat ramai sekali teman-teman. Jadi kita akan berdoa sejenak dulu ya. Nah, tapi sebelum kita ke makam beliau, di sini saya menjumpai sebuah seperti itu ya, batuan candi teman-teman, dibuat batu nisan ya, terbuat dari batuan andesit ini, yang berada di tengah-tengah area makam umum ya. Di sini itu pengunjung sangat ramai sekali ya, melantunkan zikir ya, tahlil ya. Oke, kita akan berdoa sejenak dulu ya di makam beliau ini. Ikuti terus perjalanan kami, jangan di skip videonya ya.